Nah saudara, 7 kunci dalam meraih kemenangan dan penuaian besar terus kita akan sampaikan karena ini tema tahunan kita, tema visi kita. Kita nggak sedang main gereja-gerejaan. Saudara harus menerima kemenangan dan penuaian besar. Karena saudara ada di payung Jesus Christ Church. Hidup saudara nggak boleh flat. Karir saudara nggak boleh flat. Dagangan saudara nggak boleh flat. Rumah tangga saudara nggak boleh flat. Karena Tuhan berfirman, kamu naik, tidak turun. Kamu jadi kepala, tidak jadi ekor. Kamu terang dunia, kamu garam dunia. Kamu surat yang dibuka, yang bisa dibaca oleh siapapun. Sehingga orang melihat kita, dia melihat Yesus Tuhan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya anak kesayangan Tuhan. Saya pasti diberkati Tuhan. Saya selalu disertai Tuhan. Saya tidak pernah ditinggalkan. Sekali Yesus tetap Yesus. Tepuk tangan bagi Yesus. Nah, kunci yang kelima dalam kita meraih kemenangan dan penuaian besar adalah rajin bekerja. Sama-sama katakan dengan saya harus rajin bekerja. Colek kanan kirinya, jangan malas. Tadi pagi firman Tuhan disampaikan bahwa kalau kita malas, maka kita akan hidup di dalam kemiskinan, saudara. Karena firman Tuhan dalam Amsal dikatakan orang yang tangannya malas akan jatuh miskin. Tapi sebaliknya orang yang rajin akan menuai kekayaan. Itu kata firman Tuhan, saudara. Itu bukan afirmasi. Itu ketetapan yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan saya dalam hal ini juga pasti menduga semua ajaran kepercayaan agama mengajarkan hal yang sama. Siapa yang rajin, pasti dia akan menerima berkatnya. Siapa yang malas, dia akan dekat dengan kegagalan dan dekat dengan kemiskinan. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat Injil Yohanes pasal ke-9 ayatnya yang ke-4 dalam terjemahan baru. Dikatakan demikian, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saya percaya saudara terkasih dalam Tuhan, hidup kekristenan adalah hidup yang harus rajin. Amin. Sama-sama katakan dengan saya harus rajin. Saya nggak boleh malas. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang saya pelajari adalah kerajinan saja nggak cukup. Karena semua orang dunia pada dasarnya rajin. Dan mereka senang untuk hidup di dalam kerajinannya setiap hari. Sama-sama katakan dengan saya, rajin aja nggak cukup. Sekali lagi, rajin saja nggak cukup. Karena rajin bekerja tanpa melibatkan Tuhan adalah sebuah kesombongan, saudara. Setuju nggak dengan statement ini? Saudara dan saya, kalau hanya sekedar rajin, puji Tuhan kita rajin. Rajin pergi ke gereja, rajin mencari uang, rajin beribadah, rajin berbisnis, rajin bekerja, dan rajin-rajin lainnya. Praise the Lord. Tapi kalau hanya sekedar rajin, itu nggak cukup. Karena orang dunia juga rajin, saudara. Yang membuat orang dunia dan anak Yesus berbeda adalah kita rajin sambil melibatkan Tuhan. Kita rajin dengan mengikut sertakan Tuhan di dalam kerajinan kita. Orang dunia yang tanpa Yesus mereka rajin pasti kaya. Anak yang di dalam Yesus mereka rajin juga pasti kaya. Sama-sama kaya, sama-sama punya rumah mewah, sama-sama menggapai mimpi, sama-sama mendapatkan mimpinya. Apa yang membuat beda anak yang di dalam Yesus dengan orang dunia yang sama-sama rajin, sama-sama kaya, sama-sama punya pangkat, sama-sama berhasil, sama-sama terkenal? Apa yang membuat beda? Orang yang rajin di dalam Yesus, dia bukan hanya sekedar kaya, dia bukan hanya sekedar terkenal, dia bukan hanya memiliki posisi dan jabatan, dia bukan hanya sekedar punya bintang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi orang yang di dalam Yesus, dia bukan hanya punya uang yang banyak di rekening, tapi dia juga punya damai sejahtera, dia punya sukacita, dia punya ketenangan, dan dia juga punya kepastian.
Inilah perbedaannya saudara. Orang yang rajin di dalam Tuhan, melibatkan Tuhan, dengan orang yang rajin, sekedar rajin mencari kekayaan, menggapai mimpi, menggapai cita-citanya yang tanpa Tuhan. Sehingga pada akhirnya waktu dia ada di atas puncak karir kesuksesannya, kecemerlangan namanya, uangnya banyak. Yang membedakan kita dengan orang dunia, waktu kita di puncak karir, ada Yesus bersama dengan kita. Artinya apa kalau ada Yesus bersama dengan kita? Ada damai sejahtera, ada kepastian, ada jaminan, ada penyertaan. Bukan gak boleh orang Kristen kaya. Orang Kristen itu harus kaya. Karena firman berkata, permuliakanlah Tuhan dengan hartamu. Membantu istri, memberkati suami, memberkati anak-anak, menolong rumah tangga, keluarga, adik, ipar, cucu, menantu dan sebagainya. Memberkati gereja Tuhan, memberkati hamba Tuhan, menolong tetangga tanpa melihat agama dan latar belakangnya. Harus kaya. Nah, firman Tuhan berkata dengan jelas, permuliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kalau kita bokeh, gak punya cien, duit, fulus, doe, hepeng, bagaimana kita menyenengin istri kita? Papa, bibir merah mama gincunya sudah habis. Oh, papa punya ide, pakai obat merah, awet sebulan. Merah sih, sebulan kemudian berudusan Bapak Ibu. Lagi tidur enak-enak, begitu bininya nengok ke kiri, suami nengok ke kiri, mulut bininya udah bengkak saudara. Wih, kenapa? Gara-gara bibir merah. Obat merah papa kasih ke bibir mama. Saudara terkasih dalam Tuhan, rajin bekerja tanpa melibatkan Tuhan adalah sebuah keangkuhan. Adalah sebuah kesombongan. Pertanyaannya, kenapa kita rajin bekerja tanpa melibatkan Tuhan adalah sebuah kesombongan? Karena yang pertama yang Tuhan ajar bagi kita bersama adalah rajin tanpa melibatkan Tuhan akan cenderung mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita rasa kita yang paling tahu bagaimana caranya ngejual produk perusahaan kita. Kita rasa kita yang paling tahu caranya bagaimana ngejual rumah kita, properti kita, dagangan kita, dan lain sebagainya. Waktu kita sudah mati-matian ternyata nggak ada yang beli, baru kita cari Tuhan. Aduh gimana nih, udah akhir bulan nih, sedangkan deadline-nya 1 bulan harus 1000 unit. Ini 50 unit aja nggak kejual. Masihkah saudara ingin mengandalkan kekuatanmu sendiri? Kerajinan tanpa mengandalkan Tuhan, kita akan cenderung mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa rajin bekerja tanpa melibatkan Tuhan adalah sebuah kesombongan? Karena rajin tanpa melibatkan Tuhan, kita akan cenderung mengandalkan apa? Hidup orang lain dan kekuatan orang lain. Kita udah rajin, tenang nanti hidup saya dikasih cien sama bos saya. Tenang pasti ada yang beli. Dagangan saya pasti ada yang borong. Saudara, saya kasih tahu ya, hati manusia itu di tangan raja loh. Di tangan Tuhan loh. Hati raja itu di tangan Tuhan seperti batang air di tangan Tuhan. Kalau saudara ngerasa hebat, saudara ngerasa tenang nih, tenang pi, saya punya partner bisnis suka ngeborong. Kalau Tuhan tutup hatinya, sampai mampus lo jual gak bakal laku. Halo? Saudara boleh di-endorse sama artis terkenal Shah Rukh Khan. Kalau Tuhan tutup hati orang untuk beli produk saudara, selesai. Tapi sebaliknya, kalau kita melibatkan Tuhan, kita pakai metode yang sudah Tuhan kasih hikmatnya. Tuhan tolong, bulan ini bulan yang paling harus kami jual barang ini. Berkati ya Tuhan. Walaupun kelihatan faktanya gak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa gerakan dari timur, utara, barat, selatan, atas, bawah, kanan, kiri. Tiba-tiba, Kak Elta bisa ngajar anak saya nyanyi gak? 1. Nanti malam, Kak bisa gak saya ngeles sama anak, tapi harganya jangan mahal-mahal ya. 2. Tiba-tiba ada yang DM dari messenger, boleh gak saya les? 3. Apa yang gak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan.
Tapi sebaliknya apa yang terus kita pikirkan, oh saya rasa ini bisa, saya rasa ini jalannya, saya rasa ini pintu keluarnya. What? Tahu saudara, jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan orang lain. Kalau daganganmu mau sukses, kerjaanmu mau diangkat Tuhan, tetaplah rajin. Tambahkan, libatkan Tuhan. Tuhan, kerjaan ini kan datang dari Tuhan. Bisnis ini kan datang dari Tuhan. Talenta saya datang dari Tuhan. Pimpinlah Tuhan. Pimpinlah agar saya tidak salah langkah. Agar saya tidak arogan. Agar saya tidak sombong. Agar saya tidak angkuh. Benar saudara. Dalam Bible ada seorang tokoh yang bernama Marta. Marta itu tokoh yang jelas digambarkan dalam Bible. Orang yang rajin tapi tanpa menyertai Tuhan. Melibatkan Tuhan. Betul gak? Rajin. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Dipuji Tuhan gak? Dalam konteks itu dipuji Tuhan gak Marta? Marta kurang apa? Yang datang Tuhan loh. Dia ngormatin loh. Dia siapin makan loh. Dia siapin segala apa yang Yesus perlukan. Marta rajin tapi hatinya tidak ada Tuhan. Sebaliknya yang terkesan gak rajin, duduk, diam, gak ngapa-ngapain, tapi hatinya melekat sama Tuhan. Itu yang dipuji Tuhan. Saudara mau jadi mana? Maria, Marta, atau Juleha? Biar gak tegang. Jadilah seperti Maria saudara. Dia rajin mendengar firman Tuhan, dia libatkan Tuhan. Dia jamu Tuhan, tapi dia mau duduk di bawah kaki Tuhan. Saudara, saran saya nih, saran aja, hanya sumbang saran ya. Kalau pulang nanti, saudara masuk ke kamar, saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, ini kan kerjaan dari Tuhan ya. Ini baru awal bulan. Targetnya penjualannya 200. Tolong dong Tuhan, buka jalannya, buat laku. Aku ngelibatin Tuhan loh. Kan firman berkata, orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Kan Tuhan yang ngomong, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi saudara gak cepet botak palanya. Tiap malam mikirin, harus gimana lagi ya ngejualnya ya? Harus kemana lagi ya saya ngejualnya ya? Bagaimana harus saya kasih diskon, kasih ini, potong ini, potong ini, potong ini. Lama-lama kursi kita dipotong. Karena pendapatan kita gak sesuai tuntutan perusahaan. Saran saya, lebih baik mundur 3 langkah, supaya saudara bisa lari ke depan 100 langkah. Mundur 3 langkah, libatkan Tuhan mulai. Karena ada banyak orang Kristen itu pada akhirnya mengalami kegagalan karena overconfidence. Dia pikir, wah saya bisa. Oh saya punya rekan polisi kok hebat. Saya bisa lewat jalur belakang kok. Terserah mau jalur belakang, jalur pinggir, jalur tikus, kandang monyet. Kalau Tuhan gak buka, selesai. Tapi meskipun seakan gak ada jalan, gak ada pintu, Yesus sendiri yang berjanji, I am the door. I am the key. I am the way. Janji yang mana lagi yang mau kita dustai saudara? Semuanya ada di dalam Yesus. Jangan cuma rajin ke dokter dong Pak Bu. Libatkan Tuhan yang sakit. Betul? Kita harus ke dokter. Tapi kalau ke dokter gak ngelibatin Tuhan, kita cuma dapat vonis dari medis. Vonis yang menyakitkan. Maaf ya Bu, kankernya gak bisa disembuhin. Ginjalnya udah kronis. Kayaknya Bapak harus pasang ring di jantung deh, selesai deh. Kalau udah kayak begitu bagaimana? Tuhan, kok jahat amat sih kata malaikat, nggak ada yang jalan-jalan sendiri. Benar nggak saudara? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka dari itu sebagai orang percaya hidup kita harus rajin, bekerja dan tidak boleh malas. Sama-sama katakan dengan saya nggak boleh malas. Saya nggak boleh malas. Lagi katakan, saya tidak boleh malas. Laku gak laku, rajinlah. Libatkanlah Tuhan. Indah pada waktunya Tuhan, Tuhan akan angkat kita kok.
Nah masalahnya adalah banyak orang Kristen nih, orang percaya nggak tahan di tengah-tengah proses kehidupan. Dia mau langsung naik ke atas saudara. Dia mau langsung terkenal, dia mau langsung hebat, punya jabatan, punya posisi, punya kedudukan. Lewatilah proses itu saudara. Biar karakter kita selamat ketika kita di atas sana nanti. Sama-sama katakan dengan saya, karakter saya selamat. Karena kalau kita kaya, tukang main perempuan buat apa? Bikin usap-usap dada, istri, anak-anak, aduh. Bapak lo yang mana? Itu yang suka gonta-ganti perempuan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Mengapa kita harus rajin bekerja? Yang pertama karena rajin bekerja adalah ajaran firman Tuhan. Firman yang ngajarin. Apa buktinya? 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12 dikatakan demikian. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberimu peringatan ini kepadamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Sadis saudara. Kalau nggak bekerja apa Bapak Ibu? Oh ya memang Pak, saya lagi ngikutin Yesus Pak, puasa 40 hari 40 malam. Kerasukan setan loh. Udah males bawa Yesus lagi. 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Saudara tolong bedain ya, Orang yang udah apply lamaran, udah ngajuin ke pintu perusahaan A, B, C, D, E, F, G, tapi belum dipanggil-panggil. Tolong dibedain sama orang yang gak ngapa-ngapain sama sekali. Itu beda saudara. Saudara jangan merasa tertuduh, saudara itu pengangguran. Karena jangan-jangan ada waktu Tuhan ingin memberikan yang terbaik, perusahaan yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, gaji yang terbaik. Beda yang sama benar-benar dia nganggur Bapak Ibu Saudara. Baru bangun tidur udah teriak sama bininya, kopi mana kopi. Habis nyari kopi, nyusahin bininya lagi, nasi uduk mana nasi uduk, lontong sayur. Mana woi, gua lapar woi. Habis gua mau nasi uduk sama lontong sayur, filter mana filter? Gua mau nyebat dulu nih. Kalau laki gak bertanggung jawab, pengangguran gak bekerja kan gitu tuh kelakuannya saudara. Rokok. Terus alasannya gini lagi, Pak Pendeta, kan ini era globalisasi, zamannya emansipasi. Inilah saatnya wanita bekerja dan suami-suami diam di rumah. Kerasukan setan orang ini ngomong. Ngerokok aja. Bininya kerja, jadi pembantu rumah tangga hanya untuk menafkahi anak. Lakinya burung parkit dipetik-petik gitu kan. Ayo manis. Istrinya lagi nyuci, saudara. Baru dapat tips dari bosnya, 5.000 beli makan ikan tongkol sama nasi, masih dapat di warteg tuh. Hanya untuk kasih makan anaknya. Lakinya masih begini jam 12. Ayo manis. Makanya gak heran kalau kita nonton berita banyak suami bunuh istri, saudara. Karena males suaminya. Ayo Pak, kita gak boleh males. Ingat tugas dan tanggung jawab kita. Imam menafkahi istri dan anak. Melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Betul kan? Saya gak lagi ngakimin saudara, tapi kalau saya lihat di daerah tempat saya tinggal tuh, saya kadang suka bilang sama istri saya, nih orang laki-laki, mereka nyadar gak sih? Apa mereka cuma mau nikah doang, kawin doang, berhubungan suami istri tanpa tanggung jawabnya? Karena saya lihat tiap pagi main burung saudara. Siang saya pulang masih main burung. Habis main burung nongkrong semua, ngerokok, angkat kaki gitu kan. Ketawa-ketawa, ngomongin ngalor ngidur. Ntar sore main burung lagi.
Begitu pulang ke rumah, anak bini mau makan, gak ada makanan, dia yang paling marah. Apa ini? Hidup bagaimana ini? Gak ada rokok, gak ada teh. Tit. Yang ketawa pasti ini anak sosmed nih. Orang-orang yang demikian, kami memperingati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Di nats yang lain firman Tuhan berkata dengan jelas, belajarlah dari semut. Bayangkan saudara, kita di-compare sama binatang yang namanya semut. Saudara harus rajin, karena rajin adalah perintah firman Tuhan. Firman yang mengajarkan kita untuk kita rajin, saudara. Saudara, sampai hari ini Tuhanmu dan Tuhanku Yesus namanya, dia masih bekerja. Sampai hari ini. Makanya waktu ada orang sakit, berdoa minta tolong sama Tuhan. Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan saya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, pas di hari Jumat Tuhan bertindak. Tiba-tiba dia sembuh sempurna. Saya mau tanya, siapa yang nyembuhin tuh? Tuhan. Berarti dia masih bekerja sampai hari ini. Yesus itu masih bekerja, memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan, memberikan mujizat, memberikan damai sejahtera, memberikan penghiburan bagi mereka yang hatinya sedang terluka. Kenapa sih Yesus bilang begini? Kalau ada orang yang ngejahati kamu, ampunin. Kenapa? Saudara pernah bertanya gak tentang firman itu? Kalau ada orang yang jahatin kamu, kalau ada orang yang fitnah hidupmu, kalau ada orang yang menekan hidupmu, ampuni kata Tuhan. Jangan balas. Kenapa? Karena Tuhan masih bekerja. Tuhan bilang, saya yang akan balas. Saya yang akan menjadi hakimnya. Artinya Tuhan gak nganggur. Tuhan masih aktif bekerja untuk memberkati dan menolong kita. Yang kedua, yang terakhir. Mengapa kita harus rajin bekerja? Yang terakhir, agar hidup kita gak jadi batu sandungan bagi banyak orang. Sama-sama katakan dengan saya gak mau jadi batu sandungan. Status hidup kita ini garam dunia. Status hidup kita ini adalah terang dunia. Status hidup saudara dan saya ini adalah kitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Bahkan firman Tuhan mengatakan, ada banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dia ingin lihat hidup kita satu persatu. Dan Tuhan mau kita untuk jadi berkat dan bukan untuk jadi batu sandungan. Tuhan gak mau hidup kita itu menjadi teladan buruk. Tapi sebaliknya Tuhan mau kita, saudara dan saya, menjadi teladan yang baik. Di pekerjaan berhasil, di pelayanan berhasil, dagangan berhasil, jualan berhasil, sukses. Ya betul ada masalah, betul ada tantangan, betul ada pergumulan, dagangan belum laku dan sebagainya. Tapi please jangan stop. Teruslah aktif, teruslah maksimal. Dan saudara gak usah malu dengan tetangga kanan kirimu. Walaupun saudara dagang lemper di pasar, dagang kue putu, dagang ketoprak, gak usah malu. Gak usah malu saudara. Toh kita juga gak ngambil uang orang. Kita gak jual diri, melacurkan diri jadi wanita piaraan saudara. Kita kan gak jadi wanita PSK yang di pinggir lampu merah yang rok suka ngangkat-ngangkat begini, enggak. Kita nyari duitnya memang benar-benar keringat jatuh di atas kening dan pipi kita, saking kita harus bekerja smart dan juga bekerja keras, saudara. Rajin. Orang dunia aja punya statement rajin pangkal kaya kok. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Saudara jangan mau kena hasutan roh setan di akhir zaman. Slogan dunia yang berkata, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk sorga. Begitu di depan pintu sorga saudara, udah dijagain sama Gabriel.
Ngana mau kemana? Masuk dalam om. Sorry namanya gak ada. Gak bisa saudara. Sampai hari ini pun saudara, pendeta saudara ini gak bermalas-malasan. Kita gereja juga gak bermalas-malasan. Tadi pagi saya sampaikan kepada pengerja, setelah kita selesai membahas 7 kunci kemenangan dan penuaian besar, kita akan masuk dengan pembahasan yang baru, Jesus Series. Kita akan membahas tentang Yesus selama setahun lebih. Yesus adalah penolong, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, dan seterusnya. Saya bilang sama sekretariat, ada 4.000 komentar tuh di TikTok saya. Saya cuma tanya, Shalom teman-teman, menurut teman-teman siapa Yesus? Jawab dengan jujur ya. Saya pikir cuma 200 orang yang komentar, ternyata 4.000 lebih. Sekarang udah 4.500 kali. Tugas kita sebagai pendeta, kita bukannya mengkhotbahkan tentang Yesus, tapi kita juga menghidupinya. Tanya aja Pastor Michelle tuh. Tanya Pastor Michelle yang selalu melayani bareng-bareng saya dari tahun 2018. Bagaimana kalau saya kerja bareng dia tuh. Sampai istri saya udah bilang, aduh Dir, kamu tuh kebanyakan program. Bikin ini, bikin itu, bikin ini, buat itu. Bener saudara. Mungkin orang lihatnya, apa pendeta ngapain sih kerjaannya paling cuma bangun, tidur, khotbah, bangun, tidur, khotbah. Deh. Itu mah Bang Ucok anak kampung sebelah kali, bangun, tidur, makan lontong, rokok. Langsung ke WC, makan lagi, nongkrong lagi. Enggak saudara, sampai hari ini saya masih mempersiapkan. Hari Kamis ini kita mulai taping podcast saudara. Untuk menjadi jawaban bagi banyak orang. Hari Kamis ini juga kita akan buat syuting kesaksian dari cicinya Cimeri. Bayangkan saudara. Saya menghubungi Alfa jemaat Tuhan yang paru-parunya hancur. Yang katanya harus minum obat selama 6 bulan. Tapi hari ini paru-parunya sudah sehat, anaknya sudah sembuh. Terus saudara, saya terus aktif. No time for lazy. Gak ada waktu untuk kita bermalas-malasan Bapak Ibu Saudara. Nyender aja kayak ayam tulang lunak gak punya tulang saudara. Setiap hari selimutan. Pak, Bu dengerin nih Bu ya. Yang membuat suami kita selingkuh kadang-kadang bukan karena ibu kurang cantik. Yang membuat suami kita selingkuh tuh kadang-kadang kitanya males. Jam 7 pagi laki udah mau berangkat kerja nih. Rumah di Kemayoran. Bayangin kerjanya di Karawaci saudara. Suami lihat meja makan. Kok gak ada makanan, cuman mejanya doang. Bini masih dasteran aja. Pagi-pagi cuma ngeliatin TikTok. Mah makanan mana mah? Asik aja ngeliatin TikTok, nge-scroll TikTok saudara. Mah makanan mana, papa mau berangkat. Aduh ntar dulu pa, ini lagi ada yang bagus nih pa. Akhirnya suami datang maklonyot. Jalan saudara. Suami telepon, mah itu si Ade udah dikasih makan. Aduh aku lagi nonton film Indosiar, ajab kubur. Jangan ganggu pa. Masih pakai daster yang sama saudara. Sambil boleh-bolehin apa namanya? Minyak angin dan minyak kayu putih. Lakinya udah kerja ke Karawaci, ada sekretarisnya di kantor. Shalom Pak, bukan Shalom Pak, panggilnya Shalom Koko. Aduh, Bu, banyak-banyak berdoa Bu sama Yesus Bu, udah deket perselingkuhan tuh Bu. Ibu di rumah masih dasteran aja. Anak hampir digigit anjing saudara, asik aja nonton. Ih bagus loh, tetangganya mampus kena ajab, biarin ditolak kuburan. Terus aja nonton. Apalagi kalau lagunya udah mulai muncul. Ku menangis membayangkan. Ah ini nih akhir filmnya nih. Betapa besarnya. Asik aja nonton Indosiar gitu. Kaki diangkat. Gak mandi seharian. Aduh udah bau tuh. Laki pulang.
Ma, papa pulang. Mama lagi ngapain? Aduh, sibuk lagi main Candy Crush. Cetung, 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 cetung. Ya selesailah tuh laki cabut sama kuntilanak, saudara. Dasteran mulu. Sekretarisnya wangi, saudara. Aduh, kayak kuntilanak, saudara, wangi. 7 meter wanginya berasa, saudara. Ini dia enggak, minyak anginan terus. Sama-sama katakan dengan saya harus rajin. Ingat tuh cewek-cewek ya, jangan cuma dasaran doang loh. Yakin loh kalau gak ditinggal dipulangin ke rumah orang tua lo. Beri tepuk tangan buat Tuhan.